Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Palembang, akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Puspita Anggraini sebagai observer. Saya, Heni Oktaria sebagai coach. Dan saya, Ricky Triartadi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam Ibu Puspita. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, bagaimana? Sudah prepare apa yang ingin dilakukan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, saya perkenalkan diri ya. Saya di sini sebagai pengamat atau akan yang mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan terhadap coach Ibu ya. Tentunya ada rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan kepada Ibu atas apa yang akan Ibu lakukan ya. Yang pertama yaitu adalah prinsip coach yang Ibu sudah pahamin, yaitu relasi atau kemitraan. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi yang ada pada coach nantinya ya. Nah, lalu untuk itu semua harus ada kompetensi yang akan Ibu harus miliki nih sebagai coaching. Yang pertama, melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan disampaikan. Nah, pertanyaan berbobot itu Bu, tentunya harus ada rasa tuh di situ ya. Dimana nanti rasa, selain rasa, Ibu juga harus menerapkan alur tirta secara runut, yaitu tadi tujuannya jelas, kemudian identifikasinya jelas, lalu rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawab. Nah, apa yang sudah saya perjelas tadi Bu, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan atau Ibu sudah memahami? Ya, sepertinya tidak ada Bu, sepertinya saya sudah paham. Oke, alhamdulillah. Kalau Ibu sudah paham, berarti saya ingin mengajukan kepada Ibu, kira-kira nih ada dua kompetensi ya, ada dua saya akan menanyakan apa yang ingin Ibu kembangkan. Kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira apa Bu? Di sini Bu, ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan secara aktif. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya ulangi lagi, ada dua kompetensi, yaitu pertama kehadiran penuh dan kehadiran secara aktif. Nah, dari dua kompetensi itu nih Bu, kira-kira yang ingin spesifik Ibu tuju dalam proses coaching nantinya apa ya? Begini Bu, jadi di antara dua kompetensi ini yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan kehadiran penuh. Oke. Karena dengan keadaan internal dan eksternal, sehingga membuat kedekatan pikiran dan hati pada saat percakapan nanti bisa selaras ya. Ya, setuju. Saya sependapat sekali Bu. Jadi potensi kehadiran penuh yang ingin Ibu fokuskan, sesuai kata Ibu tadi, ada kedekatan eksternal dan internal, sehingga apa yang dipikirkan kemudian selaras dengan apa yang akan diucapkan coach nantinya ya Bu. Oke nih, sekarang dari itu pasti kan ada tolak ukur nih, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai. Kira-kira apa ya Bu? Jadi indikator percakapan yang ingin saya capai itu adalah yang pertama alur cerita secara runtut, dan yang kedua itu menggali potensi pada coach, sehingga coach dapat mendapatkan solusi pada permasalahannya. Keren sekali nih, berarti udah tahu ya kira-kira bagaimana ke depannya yang akan Ibu lakukan terhadap coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan serta indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi tercapai dalam proses coaching. Terima kasih Bu. Amin. Nah, sekarang Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap semoga coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar.
Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Heni. Waalaikumsalam Apa Bu kabar Eni. yang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Iya. Eni. Gimana Bu Eni? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Sepertinya Bapak ada masalah ya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu Eni. Jadi di sini saya ada sedikit masalah nih. Jadi kalau sekiranya Bu Eni tidak ada kendala, ada waktu yang bisa diluangkan, boleh Bu. Saya mau cerita nih Bu. Kebetulan sekali tidak ada Pak. Ada apa ya Pak? Jadi gini Bu, saya ingin menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah melakukan percakapan dengan Ibu atau cerita dengan Ibu, jadi masalah tadi bisa ada jalan keluarnya Bu. Nah jadi di kelas saya itu Bu ada satu siswa yang eh, sering ganggu atau tidak bisa mengikuti pelajaran Bu, karena sering mengganggu tadi kan Bu. Nah, jadi setelah dia mengganggu, tapi tugas-tugasnya tadi tidak dikerjakannya, Bu. Seperti itu. Nah, itu yang membuat saya bingung menghadapinya, Bu. Baiklah Bapak, tadi Bapak bilang ada satu siswa Bapak yang selama mengikuti pelajaran suka mengganggu temannya, Ya, kemudian juga tidak pernah mengerjakan tugasnya ya Pak. Kira-kira apakah Bapak sudah menyelidikinya? Sudah, Bu. Jadi saya sudah menanyakan langsung ke anaknya, kenapa dia suka mengganggu temannya saat proses pembelajaran berlangsung dan jarang mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Sudah saya tanyakan. Ya, lalu melalui pengamatan Bapak, mengapa dia suka mengganggu temannya itu Pak? Jadi setelah saya amati, Bu, kemudian saya tanya, ternyata anak tersebut tidak suka ketika mengikuti pelajaran matematika, Bu, karena dia menyampaikan kepada saya bahwasanya dia kesulitan dalam berhitung, Bu. Nah, itu dari pengamatan saya, Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang akan Bapak terapkan nanti? Jadi saya berharap murid tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan juga tidak mengganggu temannya lagi, seperti itu. Terus adakah yang Bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut, Pak? Nah, jadi di sini yang saya lakukan adalah dengan mengubah proses pembelajaran, Bu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu saya sesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Kemudian saya juga menerapkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu saya juga mungkin membuat suatu media pembelajaran, Bu, yang dimana agar murid tersebut bisa berminat nih, Bu, dalam proses pembelajaran. Terus di antara metode-metode yang Bapak sebutkan tadi, Pak, adakah metode yang berhasil yang Bapak gunakan di dalam kelas tersebut, Pak? Ada, Bu. Jadi saya menggunakan metode yang pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Jadi menyenangkan di sini saya menggunakan media pembelajaran, Bu. Seperti itu. Luar biasa sekali, Bapak. Kalau bisa kita ratingkan hasilnya 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan yang Bapak lakukan untuk menarik minat siswa tersebut? Antara 7 sampai 8 sih, Bu. Segitu. Selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan dan apakah langkah-langkahnya? Jadi mungkin saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, Bu, serta mempelajari bagaimana proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terus siapa saja yang akan membantu rencana Bapak ini, Pak? Yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Bu. Jadi saya menceritakan dulu kondisi saya tadi, kemudian saya juga akan bekerja sama dengan teman-teman rekan sejawat tadi, Bu. Jadi semoga rekan sejawat tadi bisa membantu saya, Bu, seperti itu. Kira-kira berapa lama lah waktu yang akan dibutuhkan untuk rencana tersebut? Mungkin tidak begitu lama ya, Bu, ya. Karena saya harus menerapkan pada siswa agar siswa yang membutuhkan waktu lebih padat lah, seperti itu, Bu. Kapan Bapak akan menerapkan rencana ini, Pak? Kalau bisa secepatnya, Bu, mungkin besok saya akan terapkan. Tentunya saya akan menerapkan pembelajaran dengan kemampuan mereka, Bu. Terus komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan?
Tentunya saya akan terus melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Kemudian saya akan konsisten dengan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya juga akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga terciptalah proses berbagi dengan rekan sejawat. Baiklah Bapak, semoga rencana Bapak ini berjalan baik dan lancar ya Pak ya. Amin, amin. Terus bagaimana Bapak setelah kita berbicara tadi? Alhamdulillah dari proses percakapan tadi sudah meluangkan waktu kan. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Oh iya, saya doakan semoga rencana Bapak berjalan baik ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik Ibu Eni, kita sudah di pasca observasi ya. Saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu. Nah, dari itu semua, saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih kepada Ibu. Kira-kira Ibu Heni bersedia atau tidak ya? Baik Bu. Oke, apa ya, apa yang sudah Ibu lakukan kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching bersama Coach? Kemudian, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian atas proses coaching Ibu tersebut? Baik Bu, hal yang sudah saya lakukan ya pada saat coaching itu dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching mulai dari membangun kemitraan, melakukan proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, untuk kompetensi coaching itu, saya sudah semaksimal mungkin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Heni, bagus sekali. Apa yang Ibu sampaikan itu korelasi dengan apa yang sudah jadi catatan saya selama proses coaching Ibu berlanjut ya. Ibu telah benar sekali, Ibu telah menerapkan prinsip-prinsip coaching nih. Yang pertama, Ibu sudah membangun kemitraan, di mana Ibu tidak berada di posisi lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi Ibu berasa coach dan coach itu sama kedudukannya, ya itu. Yang kedua, kreatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan kreatif yang Ibu sampaikan sehingga potensi-potensi coach untuk menemukan solusinya itu ketemu. Nah, yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akhirnya mengembangkan potensi coaching ya, sehingga dia bisa menemukan nih solusinya. Kemudian dengan apa jadi dari itu semua prinsip coaching sudah Ibu lakukan. Kemudian alur tirta. Nah, satu lagi alur tirta sudah sejalan nih Bu. Dari proses semua alur tirta yang pertama tujuannya sudah jelas nih. Kemudian identifikasi permasalahannya Ibu sudah bisa akhirnya coaching menemukan solusi. Kemudian ada rencana aksi. Rencana aksi bagaimana coaching selanjutnya setelah dilakukan observasi. Terakhir tanggung jawab yang biasanya terlupakan nih, kita sudah observasi itu terlewat, tapi Ibu sebagai coach di situ sangat jelas sekali tuh memberikan ending akhirnya terhadap coach ya. Nah, alhamdulillah gambaran semua itu dari catatan saya sudah terterap dalam proses coaching Ibu. Jadi sangat luar biasa sekali Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih yang pengen saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira nih berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengar secara aktif ya Bu ya. Karena sepertinya coach ini masih banyak sekali yang ingin disampaikannya. Apalagi coach tersebut bersemangat sekali dalam menyampaikannya. Itu oke. Kemudian jadi pendengar aktif ya yang ingin Ibu lakukan setelah ini. Jadi harapan saya berdoa semoga potensi ini dapat memaksimalkan, Ibu dapat memaksimalkan bagaimana proses coaching ini juga, terutama pada diri Ibu. Ditambah lagi tidak hanya kompetensi ini aja nih Bu, melainkan juga kompetensi lain yang harus Ibu tajamkan, terutama dengan mitra lainnya. Dari proses ini Ibu nanti ke depannya akan sesuai nih dengan harapan
terutama di alur tirta ya Bu. Nah, alur tirta ini melakukan proses coaching yang sangat harus jelas terlihat Bu. Mungkin itu saja ya dapat saya sampaikan dari rangkaian proses Ibu yang Ibu lakukan sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya akan berdampak baik terutama pada Ibu sendiri. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu, saya akhiri ya observasi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih.